Roh Kudus, Engkau berkata-kata kepada kami semua. Kami mohon Tuhan, berikan kami hati yang subur, tanah hati yang siap untuk menerima benih, sehingga benih firman-Mu kami terima, kami bertumbuh dalam kebenaran dan memuliakan nama-Mu di sorga. Terima kasih Bapa, hamba-Mu ini sudah siap untuk menjadi alat Roh Kudus. Berbicaralah dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu Tuhan, memberi kami pengertian. Buka pikiran kami Bapa, supaya kami mengerti firman-Mu yang kami dengar, dan kami mempraktekkannya, kami menghidupinya dalam kehidupan kami, sampai Engkau datang mengangkat kami anak-anak-Mu ke awan-awan. Terima kasih semua roh-roh yang tidak mempermuliakan Tuhan yang ada di tengah-tengah kami tolak, kami usir dalam nama Yesus, keluar daripada kami. Dan Roh Kudus yang berkuasa penuh, hadirat-Mu Tuhan melawan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Puaskan dan kenyangkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Pengertian daripada-Mu Bapa Roh Kudus, memulihkan dan membuka pikiran kami semua, sehingga kami mendengar, kami mengerti dan kami menghidupinya. Kami diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak, Gembala dan Ibu. Berapa kali saya ditelepon untuk melayani, berbagi firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan di Tunas Baru. Minggu lalu saya bilang saya melayani desa, tapi ternyata datang malam itu tidak datang, jadi kami tidak pergi. Kemudian beberapa hari yang lalu Ibu Deborah lagi telepon saya, WA saya seperti itu. Saya diam karena saya pikir begini, hamba Tuhan ada. Tahu pikiran saya seperti itu, hamba Tuhan ada, kecuali kalau hamba Tuhan tidak ada di tempat dan saya diminta untuk melayani, saya oke, ya. Tapi karena ada hamba Tuhan, saya berpikir begini, saya diam, saya tunggu data dari desa-desa. Kalau ada data masuk, saya pergi, berarti saya tidak datang pada hari ini. Tapi ternyata hari lepas hari tunggu tidak ada datanya. Saya tanya, saya punya anak, bagaimana dari desa? Dia bilang, saya hubungi mereka tapi semua diam. Saya bilang, Tuhan, apakah saya harus ke Tunas Baru ini? Jadi tadi malam baru saya telepon Ibu. Malamkah saya sudah lupa ya Ibu Deborah ya. Saya bilang, saya tidak jadi pelayanan Ibu. Jadi Ibu Deborah bilang, oh iya, berarti konek sekali. Saya juga sudah berpikir Ibu Pasang akan melayani besok, tapi saya belum hubungi, Ibu Pasang sudah hubungi. Nah saudara-saudara, saya bertanya begini sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat-Mu di Tunas Baru? Saya tahu mereka semua adalah anak-anak Tuhan, pembaca Alkitab. Ya mungkin sudah ada yang berapa kali selesai, ada istilah tamat, sudah Kejadian sampai Wahyu selesai, Kejadian Wahyu pulang-pulang. Apa yang saya mau sampaikan Tuhan? Dan saya berdoa dan saya duduk seperti saya berbicara. Saya naik di atas kamar doa dan saya seperti berkhotbah. Firman Tuhan, lalu saya bilang, ini kan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saudara-saudara, kita akan mendengar apa kata Tuhan, apa kata Roh Kudus bagi kita. Sejak dunia diciptakan, sejak manusia nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan, kita belajar semua dari situ. Semuanya diciptakan hanya karena Tuhan berfirman dan semuanya ada. Tetapi khusus manusia, setelah sudah selesai, ya Kejadian 1 itu sudah selesai tercipta semua saudara.
Saya belajar dari situ. Ya, mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 1. Saya ambil ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara-saudara, saya sampai di sini dari hari pertama sampai hari yang ke-6 saya belajar manusia ini diciptakan khusus, serupa, segambar dengan Elohim. Garis bawahi itu saudara, di dalam diri kita, bahwa kita ini diciptakan lain daripada binatang, lain daripada tumbuh-tumbuhan. Kita ini diciptakan khusus dengan tangannya Tuhan, ya. Dan pola yang Tuhan pakai untuk menciptakan kita adalah gambarnya Tuhan. Dan setelah Adam dan Hawa sudah diciptakan, apa yang terjadi saudara? Baru diambil dari tanah liatan. Setelah sudah diciptakan, maka dihembusi nafasnya di dalam lubang hidup manusia itu, maka manusia itu hidup. Bapak Ibu, kalau saya dan saudara hidup sampai saat ini karena hembusan nafas Elohim itu terus masih berhembus pada kita. Setelah kita dihembusi nafas kehidupan itu saudara, ada tugas yang diberikan kepada Adam dan Hawa, yaitu memelihara taman yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Semuanya sudah lengkap di sana, ya. Semua sudah ada. Saya berbicara ini saudara-saudara, saya hanya dipakai Roh Kudus membawa saudara Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman itu yang sudah dibaca. Dan sudah dibaca, mungkin ada dilupakan, ada yang tidak mengingatnya. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan, Roh Kudus mau supaya firman ini kita ingat, firman ini kita renungkan, firman ini kita pahami dan kita hidupi. Ya, apa yang terjadi saudara? Setelah manusia sudah diciptakan, dia ditempatkan di suatu taman yang sudah komplit, semua kebutuhannya ada di dalam, dan diberi kuasa untuk menguasai ciptaan Tuhan itu, berkuasa penuh. Lalu di luar ada satu peraturan. Setelah manusia itu ditempatkan di Taman Eden, ada satu ketetapan bahwa semua pohon-pohon buah-buahnya boleh kau makan, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat, ya, tidak boleh kau makan. Pada waktu kau makan buahnya, kau akan mati. Saudara, bayangkan, semuanya tidak bekerja. Adam dan Hawa tidak bekerja, tinggal dia pelihara, tinggal dia nikmati, dia pilih buah mana yang dia mau inginkan, boleh dimakan. Satu ketentuan, pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Apabila kau makan, kau akan mati. Saudara, iblis yang sudah mengkudeta Tuhan di sorga, ya, dan pada akhirnya karena dia mau menyamai Tuhan, Tuhan melemparkan dia ke tempat yang paling gelap. Dia tidak mau tinggal diam melihat Adam dan Hawa senang-senang di Firdaus, saudara. Dia menggoda, dia masuk dengan caranya, tipu muslihatnya, menggoda Hawa. Ya, oh tidak, tentu Tuhan berfirman bahwa kau tidak boleh makan buah ini kan? Hawa bilang apa? Dia layani. Kami
tidak boleh makan, kami tidak boleh rawat, ya. Karena kalau kami makan, kami akan mati. Hawa menjawab seperti itu. Ya, firman ada di sini, saudara. Nah, jadi iblis putar balik firman Tuhan. Dia bilang tidak. Penipuannya iblis, ya, yang membuat dia dilemparkan dari surga karena dia ingin menyamai Tuhan. Dia tularkan kepada Adam dan Hawa, kepada Hawa yang digoda di situ, dan akhirnya Hawa melihat buahnya bagus, sedap dipandang mata, enak dimakan. Mulai terulur tangannya, mengambil dan makan, dan dia berikan kepada suaminya. Ya, saudara yang terima firman kan laki-laki, ya, laki-laki Adam yang terima firman itu. Waktu dia datang bawa buah ini kepada suaminya, pastikan saudara, ya, kita berpikir, ya, bahwa pasti Adam kebingungan, bingung mau pilih yang mana. Perintahnya Tuhan yang sangat mengasihi dia, yang menciptakan dia sebagai sekutunya, atau mau pilih ajakan perempuan ini. Di situ saya melihat sepertinya Adam ini menghadapi suatu pergumulan yang berat. Kalau dia tidak makan, berarti dia berpisah dengan perempuan. Dia tahu pasti perempuan itu mati, ya. Kalau dia makan, berarti dia dan perempuan itu terpisah daripada Tuhan. Bayangkan, itu bukan begitu, tidak langsung dikasih oleh perempuan langsung dia makan. Enggak, ya, saya menerima hikmat seperti yang apa yang saya katakan. Dia lihat Tuhan kan melarang kita makan buah ini, ya. Tapi dia tahu istrinya sudah makan. Kalau dia ikut juga makan, berarti dia berpisah dengan Tuhan, putus hubungannya dengan Tuhan. Itu pasti. Roma 3 ayat 23 mengatakan. Dan kalau dia tidak mau makan, berarti putus hubungannya dengan perempuan ini akan mati. Nah, jadi saudara-saudara, ini kita belajar dari sini bahwa kita mendengarkan firman Tuhan baik-baik, merenungkannya dengan baik-baik, melakukannya dengan setia. Kalau kita tidak setia, kalau tidak tulus hati kita mengasihi Tuhan, pasti iblis yang menang atas kehidupan kita, ya. Pasti iblis yang menang atas hidup kita. Kita dilarang melakukan dosa, melakukan kejahatan, tapi karena kita tidak menghargai Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, kata Tuhan, mulutmu memuliakan aku, tapi hatimu jauh daripada aku. Itu yang terjadi, ya. Akhirnya saudara, jatuhlah Adam dan Hawa. Begitu Tuhan sangat mengasihi, ya. Saya mau bilang, kata bahasa saya, ya, saya mau bilang, waktu dia sudah jatuh di dalam dosa ini, umat ciptaan yang diciptakan segambar serupa dengan dia akan tersentak di surga. Dia datang ke taman itu. Dia datang ke taman itu, dan dia dengan lembut suaranya mencari, ya, Adam, di manakah engkau? Saudara, pencarian Tuhan kepada saudara dan saya kalau kita hilang di hadiratnya, seperti itu. Dia panggil kita, ya, dipanggil nama kita satu-satu. Dina, di manakah engkau? Kalau saya disibukkan oleh keadaan dunia, saya akan dicari. Sama yang dilakukan dengan Adam dan Hawa. Dan Adam katakan, aku bersembunyi waktu mendengar suaramu. Sebab apa? Sebab aku terancam. Saudara, terjadi sesuatu perkara yang luar biasa di sini. Siapa yang memberitahukan kau bahwa kau terancam? Sudah kau makan buah yang terlarang itu? Apa dia katakan? Perempuan yang kau taruh di sisiku itu yang memberikannya kepadaku. Ditanya kepada perempuan, kenapa kau bisa berbuat begitu? Ular itu yang memperdaya aku. Luar biasa sekali.
Setelah orang berhadapan dengan Tuhan, turunlah untuk menghibur bahwa karena kau berbuat seperti itu, maka kau akan berjalan dengan perutmu. Makanya Tuhan menjalan di atas tanah kau saudara, dan dari tanah itu akan menjadi makanan. Turunlah pengadilan di sorga di dalam tanah Eden itu. Pengadilan pertama, saya belajar di situ. Terjadi sesuatu yang pengadilan yang pertama di dalam taman Eden itu dosa, tetap dosa. Dosa ada hukumannya dan hukuman. Ular sudah dikutuk, jalan yang berbeda. Perempuan sudah dikutuk. Waktu dia berkembang dia, waktu perempuan melahirkan anak dia, susah payahnya ditambah kata Tuhan. Luar biasa. Saya ini 7 kali melahirkan anak, sangat menderita. Ya, sangat menderita. Tapi anak yang ketujuh, baru saya ingat bahwa tutup taman Eden sudah selesai. Saya mulai berteriak-teriak, salib Tuhan, salib Tuhan. Selama itu menjerit, ya, luar biasa. Saya baru mengerti bahwa inilah tutup biasa yang diwariskan Adam dan Hawa kepada saya. Kemudian tanah tertutup karena laki-laki. Ya, laki-laki setelah mati kau bekerja laki-laki menggarap tanah. Perlu bercucuran baru kau bisa makan hasil daripada tanah yang kau kelola ini. Terjadi kan Bapak Ibu, ya, Bapak yang 76 tahun susah payah ya Pak yang mengolah tanah ya, panas terik, tidak bisa kita lari dari panas seperti saya punya orang tuanya. Pagi-pagi kita sudah ada di sawah, mencampur sawah, panas bagaimanapun sawah, panasnya tetap bekerja. Itu dulu. Nah, saudara, setelah selesai masih ada pengharapan. Perhatikan baik-baik ini. Masih ada pengharapan. Sekalipun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, sekalipun Adam dan Hawa sudah putus hubungannya dengan Tuhan, masih ada pengharapan. Ada namanya induk perjanjian di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Saya baca ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tutupnya. Peristiwa ini saudara menjadi pengharapan bagi Adam dan Hawa keturunannya, termasuk saudara dan saya. Kita sudah menikmati, kita ada di sini karena penerusan yang janji Tuhan sudah digenapi. Yesus sudah datang mencari orang berdosa. Kalau Yesus tidak turun menjadi manusia saudara, tetap kita masuk dalam hukuman yang kekal. Ya. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah membuat dosa dan putus hubungannya dengan Tuhan. Adakah di antara kita yang tidak berdosa di sini? Pasti tidak ada. Namanya keturunan Adam dan Hawa sudah putus hubungan dari Taman Eden dengan Elohim. Tapi kita mengucap syukur, Yesus datang mencari kita. Yesus datang mencari saudara dan saya. Itulah kasih karunia, itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan kerjakan. Itulah kasih karunia, itulah anugerah perbuatan Allah Elohim yang ajaib, yang harus diberitakan saudara. Beritakan. Kalau kita pergi memberitakan Injil, tidak ada berita lain kecuali kasih karunia, anugerah Tuhan kepada orang berdosa. Orang yang berdosa yang tadinya dimurkai oleh Tuhan, sekarang dikasihani. Tadinya bukan umat Tuhan, sekarang adalah umat Tuhan. Itu berita Injil yang harus diberitakan saudara. Bapak dan Ibu sekalian, waktu yang sudah sangat singkat ini. Ya. Siapkan diri masing-masing, jangan ada yang tinggal diam, jangan ada yang diam-diam, tidak mau bergerak, tidak mau mulutnya memberitakan ini. Beritakan saudara, sebab pada hari penghakiman nanti masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan bagi kita.
Jangan sampai ada yang menyembunyikan kebenaran jangan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi bagi Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden setelah diadili, setelah dihakimi, ya, mereka dihalau dari Taman Eden, saudara, menderita di luar Taman Eden, sengsara. Setelah Tuhan Yesus datang, kita dapat membaca, kita dapat mengingat bahwa penebusan sudah terjadi dalam kita. Di kayu salib, Tuhan ambil semua beban penderitaan kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 kita baca di situ, saudara. Ya, saya minta Ade Elis coba baca dengan suara yang nyanyi ayat itu. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 dengan berikut. Ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikirnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh dikebunnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara-saudara, itu yang telah terjadi sekarang. Kalau kita belajar tadi dari mulanya sangat ketakutan, ya. Siapa yang tidak gentar kalau baca ayat dari kejadian tadi itu? Pasti kita semua gentar, ya. Dan kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan janji penyelamatan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu janji. Ya, saya masih SMP dulu. Saya SMPK atau sekolah minggu, saya ingat betul-betul itu bahwa itu dikatakan dinamai induk perjanjian. Induk perjanjian bagi kita umat manusia dari pihak Elohim. Janji penyelamatan. Sekalipun manusia sudah melanggar hukuman Tuhan, sakit hatinya Tuhan karena tidak dengar-dengaran umat ciptaan yang gambar yang dibentuk dengan tangannya Elohim sendiri. Sakit, saudara. Ya. Jangan menyangka Bapak Ibu dan saya bahwa waktu kita melakukan dosa, waktu kita melanggar hukumnya Tuhan, Bapa di sorga enak-enak. Tidak. Sakit. Sakit. Kalau baca di dalam perjanjian lama, setiap ada dosa bangsa Israel, Tuhan katakan hatiku pilu, hatiku sangat sedih, sangat sakit karena perbuatan jahat orang Israel. Sama dengan kita, saudara-saudara. Ya. Waktu perjanjian lama Yesus belum datang, Yahweh dalam Yesus Hamasiah belum menjalani hukuman di kayu salib. Ya. Tapi sekarang dia sudah selesai. Kalau Bapak dan Ibu, kita hanya melakukan dosa, melakukan keinginan daging kita, maka Yesus Hamasiah, Bapak Yesus sangat sakit, pilu hatinya. Ya. Makanya dia katakan begini, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara-saudara, apapun yang saudara dan saya lakukan, kita diawasi, kita direkam semua perbuatan kita, direkam semua kata-kata kita, direkam semua tingkah laku kita, ya, pikiran kita direkam, tidak bisa kita sembunyi, ya, mengawasi perbuatan jahat dan orang baik dan orang jahat, ya. Semua perbuatan manusia diawasi Tuhan, mata Tuhan menjalan dari seluruh. Bapak Ibu, ya, sepertinya saya bercerita saja ini, tapi satu-satu ayat saya sampaikan, itulah intinya semua ayat-ayat yang saya sampaikan. Dia sudah mati di kayu salib. Kutuk di Taman Eden ini kapan selesai, saudara-saudara? Kapan selesai kutuk di Taman Eden ini? Ya, kita melihat darah
Tidak bisa kita ditebus dengan darah binatang. Tidak bisa kita ditebus dengan darah hewan. Kita harus ditebus dengan darah yang kudus, darah anak domba Elohim, darah Yesus. Saya ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tahu dirinya dia telanjang, dia ambil daun-daun yang dijadikan cawat untuk mereka pakai. Setelah Bapak Yahweh turun melihat mereka, maka diganti pakaiannya, pakaian daun-daun diganti dengan pakaian kulit. Ya, saya percaya kalau kulit bukan kulit manusia ya, kalau kulit yang dipakaikan pada Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum dihalau dari Taman Eden itu pasti kulit binatang, ya, pasti kulit binatang. Tidak mungkin kulit manusia. Pasti ada domba yang disembelih. Lalu Tuhan memberikan mereka pakaian baru. Luar biasa kasihnya Tuhan. Ya. Kasihnya Tuhan bagi ciptaannya. Dia sedih, saya juga hancur. Hati saya, kalau saya berbuat dosa, saudara berbuat dosa, adakah saudara merasa sedih bahwa saya sedang menyukai hati Tuhan? Ya. Saya pernah dalam satu persekutuan, ada teman persekutuan bersaksi dan dia ketawa-ketawa, lalu Roh Kudus dengan hikmatnya berbicara di hati saya bahwa kalau kamu bersaksi tentang kejatuhan, kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan, jangan ketawa, karena itu berarti kamu tambah mengejek Tuhan. Ya. Tuhan tambah luka dengan perbuatan dosa yang kamu lakukan. Jangan ketawa. Waktu kita bersaksi tentang kejahatan kita, jangan kita ketawa. Ya. Tuhan sakit melihat itu. Yang harus kita lakukan ialah waktu kita menyaksikan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, kita membuat Tuhan kita pilu hatinya di sorga melihat kita, harusnya air mata kita yang keluar. Penyesalan dosa kita. Nah, jadi saudara-saudara, seperti itu ya. Sekarang kita kembali kepada pengorbanan yang Tuhan Yesus. Dia sudah datang mencari orang berdosa. Panjang kalau saya cerita semua dari perjalanan hidup manusia sampai penangkapan, tapi inilah yang Tuhan tahu. Saya lihat ada saudara saya dari 2 orang di sini pernah mendengarkan firman ini, tapi saya katakan mereka menerima 2 porsi. Ada hal yang mungkin saya tidak sampaikan waktu Roh Kudus pakai saya di tengah-tengah pertemuan kami, dan di tengah-tengah pertemuan di sini Tuhan sampaikan, ditambah saudara, diperlengkapi bahwa Tuhan Yesus ini sangat luar biasa memperhatikan kita, memperhatikan umat ciptaan. Adam dan Hawa begitu dipeduli. Kalau pikiran manusia kan sudah berbuat dosa, dihalau saja dengan telanjang keluar. Tapi Tuhan tidak seperti itu kepada umat ciptaannya, kepada gambarnya. Tuhan mengasihi gambarnya. Tuhan tetap mengasihi gambarnya yang ada pada manusia itu. Walaupun kemuliaannya sudah putus dari manusia, dia masih memperlengkapi dengan pakaian kulit. Ya. Kalau ada yang pakai jas kulit sekarang, ya kulit jas hujan, kulit itu mahal, sepatu kulit itu mahal, ya harganya. Tapi itu dipakai pertama oleh Adam dan Hawa di Taman Eden dari tangan Tuhan. Nah, saudara, Yesus sudah datang mengajar kebenaran bagi kita. Dia mencari kita orang berdosa. Semua kita adalah orang berdosa.
kita bersyukur kalau Tuhan sudah datang mencari kita. Kemudian dia sudah naik di atas kayu salib. Saudara-saudara, di kayu salib dia pikul semua dosa kita seperti firman Tuhan tadi dalam Yesaya. Dia pikul semua dosa kita. Dia ambil semua penderitaan kita. Dia ambil semua kesengsaraan kita. Dia ambil semua pemberontakan kita. Dia ambil semua kejahatan kita, kenajisan kita. Dia ambil semua dan dia berjalan tertati-tati, jatuh bangun, dipukul, dicambuk, naik di atas kayu salib. Tahukah saudara, saya ucapkan ini adalah firman. Tahukah saudara bahwa waktu sampai di atas kayu di Golgota, saudara, salibnya dibantu oleh Simon dari Kirene, dipikul. Saya bilang, Simon, oh berbahagia sekali dapat menikmati penderitaan, berbagi dengan penderitaan Yesus menanggung hukuman kita manusia. Saya lihat di situ, saudara, waktu saya baca firman, saya renungkan ada yang membantu, yaitu Simon dari Kirene, dan dia dipaku. Waktu dia dipaku, saudara, jubahnya, pakaiannya dibuka dan dia dipaku di atas kayu kering itu. Dalam keadaan apa, saudara? Dalam keadaan telanjang bulat. Dikatakan oleh firman Tuhan, dia dipermalukan, dia menanggung kehinaan kita. Saudara-saudara, Yesus sudah menanggung kehinaan kita di kayu salib. Dia ditelanjangi Tuhan, dan Tuhan kita selembar benang tidak ada pada tubuhnya waktu dia digantung di atas kayu salib. Bapak Ibu, perhatikan pengorbanan Tuhan ini. Kenapa bisa dia lakukan seperti itu? Saudara dan saya gambarnya Tuhan, rupanya Tuhan. Dia tidak mau kita terpisah selama-lamanya. Dia tidak mau kita gambarnya masuk dalam api neraka. Api neraka disiapkan untuk Lucifer dengan roh-roh jahatnya, dengan nabi dari palsu, bukan untuk kita umatnya. Makanya dia rela menanggung semuanya itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia rela menanggung penderitaan kita, kesengsaraan kita, di dalam taman Getsemani. Waktu dia ambil keputusan, dia pergi berdoa. Dia bilang sama Petrus, Yohanes, Yakobus, kamu tinggal di sini dan berdoa. Saya mau pergi berdoa dulu. Ya. Dia berdoa, doanya dia sudah sampaikan sama murid-muridnya, hatiku sangat sedih, rasa mau mati aku, ya, karena dia pikul semua dosa, hukuman dosa, kejahatan manusia disedot masuk ke dalam tubuhnya, terlalu berat baginya, dan dia sangat sedih. Dia curhat sama murid-muridnya. Tapi waktu murid-muridnya mendampingi, kira-kira kalau murid-muridnya adalah saya dan saudara, kita ada di situ, adakah kita mau dulu berdoa bersama dia? Adakah kita mau mempedulikan keluhannya itu? Tapi dia datang, dia lihat saudara-saudara Petrus, Yohanes, Yakobus tidur. Dia tegur mereka, kenapa kamu tidur? Tidak tahan kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Saudara, di sini Tuhan minta kepada saudara dan saya, kita berjaga-jaga di dalam kehidupan kita 1 jam. Tiap hari kita korbankan waktu kita minimal 1 jam untuk berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya jangan jatuh dalam pencobaan, ya. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita pegang Alkitab, baca sedikit langsung sudah terpesona, ya. Kadang-kadang kita berdoa, lainnya kita ucapkan, tidak tahu lagi kita bicara apa, karena ini mata sudah gelap, mengantuk. Semua itu pekerjaan iblis, saudara. Iblis tahu di dalam kita berdoa, kita berjaga-jaga, kita kuat, pencobaan iblis akan gagal kepada kita. Tapi di saat kita malas berdoa, di saat kita mengantuk di hadirat Tuhan, di situ gagal pertahanan iman kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, waktu dia berdoa,
dia katakan begini, Tuhan, kalau boleh jangan bilang berdoa. Kalau boleh, artinya kalau boleh Tuhan tidak usah aku menjalani hukuman yang sehebat ini. Tapi dia tahu dia datang memang Tuhan untuk mati menebus kita umat manusia. Dan dia katakan, tapi jangan berkehendak menjadi berkehendak. Waktu dia semakin berdoa bersungguh-sungguh, saudara-saudara, di situ perlunya seperti titik-titik darahnya keluar dari tubuhnya, membasuh, dicurahkan di atas bumi ini. Maka saya katakan, bebaslah kita dari kutuk taman Eden, sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Ya, jangan dituduh sama Bapak. Kutuk taman Eden sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Terlalu mahal harga yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan saudara di sini. Dia sudah pilih saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Yesus sudah mati. Yesus sudah membebaskan kita dari kutuk taman Eden, saudara. Hubungan kita yang putus di Roma 3 ayat 23, hubungan kemuliaan Tuhan yang hilang dari kita sudah dikembalikan Roma 6 ayat 23. Ya. Sudah menebus kita. Kutuk sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Gambarnya Tuhan sudah kembali. Kita sudah diberikan menjadi miliknya Tuhan. Saudara-saudara, apa yang saudara lakukan dan saya lakukan sebagai orang pilihan Tuhan. Kuduslah kamu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kamu adalah imamat yang terjadi. Kamu adalah bangsa yang kudus. Kita bangsa yang kudus. Kata Petrus ayat 18, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi mari kita berjalan dalam kekudusan, saudara. Kita berdoa sungguh-sungguh. Saya berbicara ini, saya dilayani juga oleh firman ini, supaya saya jaga kekudusan saya, supaya jangan ada orang menganggap saya rendah karena saya sudah tua. Ya. Jangan ada orang yang menganggap rendah saudara karena masih muda. Jangan ada orang menganggap rendah bapak-bapak karena masih muda. Tapi kita harus jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasih, dalam hal kesucian, dalam hal kekudusan kita, kesediaan kita. Jadi teladan saudara. Anak-anak muda, silakan perhatikan firman ini baik-baik. Sebab tidak ada korban yang mau datang lagi dikorbankan. Satu kali saja. Kalau kita masih cetak dosa terus-menerus, tidak ada lagi korban datang. Tidak ada lagi. Bahkan yang dikatakan kalau kita sudah minta ampun atas dosa-dosa yang kita sudah lakukan, Tuhan memang mengampuni kita. Tetapi dosa yang sama berulang-ulang kita datang minta ampun. Dia katakan di dalam Galatia, jangan sesat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, jangan datang minta ampun dengan dosa yang berulang-ulang. Kita tahu bahwa itu menyakiti Tuhan. Jangan. Berhenti sudah saudara. Ya. Kemudian di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan ini, Tuhan minta supaya satu kali saya bangun pagi bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan selesai saya berdoa, dia katakan begini, periksa kehidupan saya. Saya menemukan saya periksa kehidupan saya ini kan. Kalau periksa kehidupan saya sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Saya sudah bertobat, tapi dia kasih tahu dengan hikmat Tuhan, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, itu harus ditanggalkan. Kalau ada satu masih mereka kita pertahankan dalam hidup kita, ya, itu dikasih ingat lagi di Wahyu 21 ayat 27. Tidak akan masuk di sana satu pun yang najis, tidak akan masuk. Nah, jadi silakan Elis ada kalau membaca Galatia 5 19 sampai 21, dan satu Bapak baca Galatia 5 ayat 22-23. Itu karakternya Tuhan yang harus kita hidupi sambil kita menantikan angkatan.
Silakan Elisa. Galatia 5 ayat 19, 20 sampai 21 dengan perikop hidup menurut daging atau ayat 19 demikian firman Tuhan, perbuatan daging telah datang, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu. Ayat 20 penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amalan, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21 kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatkan kami, supaya yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Itu ada 15 dosa di situ. Masih banyak lagi, ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Jadi dosa itu harus dimatikan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehingga dia tidak memperdaya kita. Keinginan daging itu harus dimatikan, harus kita tinggalkan, harus dibuang dari kehidupan kita. Inilah pergumulan, ya. Jangan kita mengatakan keselamatan itu kita sudah terima kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan harus dipertahankan, ya. Tidak bisa diobral, tidak bisa diobral sembarangan di dalam pergaulan kita. Harus dijaga baik-baik, ya. Coba baca yang Galatia 5:22-23. Yang suara yang nyaring, ya. Salah satu Bapak yang sudah dapat. Silakan Pak Bini. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tiada hukum yang tentang hal-hal itu. Ya. Jadi Galatia 5 perbuatan daging ayat 19-21 itu harus ditanggalkan, harus dimatikan. Di dalam Roma 6 ayat 14 kalau saya tidak salah ingat, dosa tidak berkuasa lagi atas kita saudara, ya. Dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kalau kita tidak mau melakukan tawaran iblis untuk melakukan dosa, itu pasti bisa kita lewati, pasti kita lolos. Tapi kalau kita berdialog dengan iblis, dengan segala tipu dayanya, pasti kita jatuh. Nah, jadi buah roh yang kedua yang perbuatan roh itu, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Itu tidak ada hukum yang menentang. Itu karakternya Yesus. Jadi saudara, kalau kita mau hidup dengan Yesus, maka kita menghidupi jejak kehidupannya Tuhan Yesus. Kita memiliki karakter Yesus dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu saja tolak ukur kita. Kalau kita hidup di dalam daging, periksa di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Kemudian periksa Galatia 5:22-23. Apakah hidupku sudah menyenangkan hati Tuhan? Baik untuk saya, baik untuk saudara. Oleh kemurahan Tuhan, saya dipakai untuk menyampaikan kepada saudara, tapi saya juga sedang dilayani. Saya juga sedang bergumul dengan kehidupan ini. Ya, ada pengusiran yang kedua yang akan terjadi di dalam Matius pasal 7. Saya baca, ini pengusiran yang kedua. Sudah diusir, dihalau dari Taman Eden, tapi masih ada kasih karunia Tuhan. Yang kedua, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu
yang membuat kejahatan. Itu pengusiran yang kedua dan yang terakhir, dan tidak ada harapan lagi. Kalau kita diusir dari hadirat Tuhan pada kali yang kedua, ayat yang baru saya baca ini, tidak ada lagi harapan. Kita keluar dari hadirat Tuhan, berarti kita mendapat bagian di dalam kematian yang kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, Wahyu 3 ayat 11 dia katakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan ada yang mencuri dan ada yang mengambil mahkotamu. Ya, Wahyu 3 ayat 11 kan, kalau saya tidak salah ya, Bapak Ibu silakan dilihat. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih, inilah yang saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua. Apa yang kita sudah dengarkan baik-baik. Di dalam Amsal pasal 1 dia bilang, hai anakku, janganlah engkau lupakan ajaranku, hendaklah engkau memperhatikan perintahku. Mari perhatikan perintah Tuhan. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Yesus sudah datang. Pengangkatan akan terjadi. Yang diangkat adalah orang yang berjalan bersama Yesus. Mari kita miliki karakter Yesus. Mari kita miliki perasaan Yesus. Mari kita miliki hati Yesus. Mari kita miliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita menyalurkan kasih Yesus di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyempurnakan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau sempurnakan pengajaran-Mu bagi kami pagi hari ini. Tuliskan di hati kami, bagaikan tanah yang subur, supaya kami mendengar dan tidak melupakannya. Kami melakukannya, kami menghidupinya hari lepas hari, supaya di mana saja kami berada, kami sebagai pembawa terang, kami menyinarkan di lapangan kami menyinarkan terang kami di mana saja kami berada. Terang bercahaya, mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Aku berdoa semua kami yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, tidak ada lagi yang akan ditolak dari hadirat-Mu. Kami semua mengerti bahwa Kau sudah bayar kami dengan lunas harganya. Tidak ada lagi dosa memperbudak kami. Kami tidak akan dikuasai lagi oleh dosa ya Bapa, karena kami tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kami berada di bawah kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kuserahkan kehidupan kami semua, baik dari gembala sidang bersama istri dan anak-anaknya, maupun kami semua jemaat Tuhan dan anak-anak kami semua. Doa kami tidak ada yang tertinggal pada hari pengangkatan, tidak ada yang ditolak pada hari yang datang kembali Tuhan. Kami semua terangkat. Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami memeriksa kehidupan kami sungguh-sungguh. Setiap kami bangun pagi Tuhan, kami mengawali kami punya kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kudus dan kekal, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan. Ya, shalom. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Saya ingin tambahkan sedikit bahwa dari apa yang disampaikan itu kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah, pemahaman yang kita harus mengerti dan tertanam di dalam hati adalah dua-duanya ini benar. Cuma saudara bisa tahu dan bisa melihat, karena keselamatan itu harus diisi, keselamatan itu harus dikerjakan. Jadi nggak ada namanya orang seperti begini. Yang penting saya percaya saya akan masuk surga.
entah itu hidupnya minum mabuk, entah itu hidupnya berzina, entah itu hidupnya berjudi, entah dia melakukan kejahatan apa saja. Kalau saya percaya, saya masuk surga. Memang ada ayatnya bunyinya seperti itu. Tetapi ada ayat juga yang mengatakan tadi, Tuhan, aku sudah berdoa untuk orang sakit. Aku sudah berdoa melayani Engkau. Berdoa, banyak mujizat yang aku lakukan. Tetapi Tuhan berkata, engkau adalah manusia pembuat kejahatan. Saudara, jadi di dalam Alkitab itu ada dua doktrin. Doktrin yang pertama adalah Calvinisme. Itu tadi yang saya katakan ini tadi. Yang penting percaya. Nanti kalau mati, sekalipun dia tukang mabuk, istrinya 3, istrinya 2, wah, gereja sambung-sambung. Pendeta berkata begini, hari ini surga tambah 1 jiwa. Begitu. Saudara pernah dengar begitu? Saya ini kadang-kadang pusing, saudara. Kok bisa? Lalu nanti salibnya, lalu nanti petinya ada gambar salib. Padahal ini tukang mabuk yang mati. Bawa istri orang. Jadi saudara, mereka bilang sekali merdeka tetap merdeka. Yaitu kalau Garuda Pancasila 17 Agustus boleh. Tapi ini kita mengikut Tuhan. Sekali percaya tetap percaya masuk surga. Wah, agaknya ekstrim sekali saya berbicara. Tetapi itulah yang kita lihat fenomena yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah Arminianisme. Ini doktrin yang kedua, bahwa keselamatan, saudara percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan engkau ditebus bukan dengan darah binatang, tetapi oleh darah Yesus itu sendiri. Darah Yesus tebus saudara, dibayar lunas semua surat hutang. Surat hutang itu dosa. Karena setiap orang yang tidak dapat melakukan firman menurut hukum Taurat itu adalah menjadi kutuk. Artinya setiap hari orang itu berbuat dosa dan dosanya itu menjadi hutang. Karena tidak diselesaikan hutangnya, ini menjadi kutuk. Seperti itu. Maka Yesus mati di atas kayu salib dengan cara terkutuk. Digantung di atas kayu salib, dia menjadi terkutuk. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dibebaskan dari kutuk. Dibayar lunas semua surat hutang, semua kutuk dibayar lunas. Dan oleh kasih karunia-Nya, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau orang berpendidikan, bukan karena engkau orang punya pengetahuan. Tidak. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak. Itu karena anugerah. Itu karena kasih karunia Tuhan. Pemberian yang cuma-cuma yang Tuhan berikan. Tetapi bukan berarti sekali merdeka tetap merdeka. Tidak. Itu boleh 17 Agustus. Kok bilang sekali merdeka tetap merdeka. Tapi ini kita bicara tentang Tuhan. Saudara renungkan. Karena Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar akan
istilah. Jadi saudara ada bilang, tidak ibadah tidak apa-apa. Minggu depan masih ada ibadah lagi. Baru minggu depan lagi tidak ibadah, tidak apa-apa. Nanti minggu depan masih ada ibadah lagi. Tahu-tahu kau mati. Bagaimana saudara tidak kerjakan keselamatan? Satu hari saya pernah diprotes dengan pendeta juga, dengan pemimpin. Karena saya bilang, kita sudah tahu bahwa ini ada hamba Tuhan tidak betul. Baru saya suruh khotbah masuk surga. No, tidak. Saya cuma bilang yang hidup saja ini, coba perhatikan hidup ini. Kerjakan keselamatan. Kerjakan. Jadi Bapak, siapa ini? Yang itu Pak Marisan ini, itu bagian mengerjakan keselamatan, melayani hamba Tuhan. Karena saya sudah tidak bisa lagi, maksudnya untuk ini, karena saya juga ada kesibukan. Jadi beliau yang diajak untuk ke Spiori sana. Dan itu perkara yang luar biasa. Perbuatan daging telah nyata, dan buah roh itu juga nyata. Saudara hanya tinggal melakukan. Pendeta tidak bisa, memang tidak bisa. Siapa yang bilang kau bisa lakukan firman? Tidak bisa. Tetapi kau berusaha untuk melakukan firman. Kau kira mengampuni itu gampang? Tidak. Saudara, kalau kita melihat dengan orang yang menjengkelkan, yang menyakiti, yang merugikan, kau kira lalu kau bilang, sudah aman? Tidak, saudara, kita juga cekit-cekit hati kita. Tapi kita ini biasa, firman Tuhan bilang kita harus mengampuni. Kalau ketemu dia, Tuhan ampuni dia, saya mengampuni dia. Sampai itu nanti kita betul-betul dibebaskan dan kita bisa mengampuni. Betul-betul kita dibebaskan. Jadi pendeta mana yang benar dari dua itu? Ya, saudara tahu lah. Tapi ada yang kokoh mempertahankan, sekali merdeka tetap merdeka. Ya silakan, kamu mau merdeka ya. Mau sekali percaya tetap percaya. Saudaraku, yang benar adalah kita isi keselamatan yang Tuhan berikan. Itu bukan hasil usaha, itu karena Tuhan. Oleh sebab itu jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Engkau memang dipanggil untuk merdeka, dan engkau sudah merdeka. Karena Tuhan Yesus Wahai Yesus Kristus itu memanggil kita, memerdekakan kita. Kita ini benar-benar merdeka karena kita menjadi anaknya. Tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, karena kasih itu menutupi banyak dosa. Seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Itu yang perlu saya tambahkan. Dan kita mengambil cawan perjanjian baru ini, mengambil perjamuan kudus ini bukan karena kebiasaan, tetapi ini adalah jalan. Ya, jalan untuk
untuk saat saudara langsung bertemu dengan Tuhan. Melalui pintu gerbang, saudara masuk ke halaman, lalu ada pintu kemah. Lalu saudara masuk ke dalam ruangan suci. Ada meja roti, ada pelita emas, dan ada mezbah dupa. Meja roti itu firman, pelita emas ini Roh Kudus dan karunia-Nya, karunia. Mezbah dupa itu bicara pujian dan penyembahan, doa saudara. Lalu ada kain tirai, dan di belakangnya ada tabut perjanjian. Itu adalah di mana Tuhan itu ada, ruangan Maha Kudus. Dengan darah Yesus, dengan darah Yesus Almasih, kita diberi keberanian, diberi kekuatan untuk kita masuk di dalam ruangan Maha Kudus, berjumpa dengan Tuhan. Makanya ini dikatakan ini perjanjian, di mana Tuhan hadir dan berhadirat dalam perjanjian dengan darah Yesus, dengan darah Yesus. Saudara ditebus, saudara dibayar lunas, saudara diangkat menjadi anak, saudara dipindahkan dari maut kepada kehidupan, saudara dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya, saudara diberkati. Semua kutuk sudah hilang, semua kutuk sudah dihancurkan. Kutuk itu penghalang berkat, saudara diberkati. Jadi perjanjian, cawan perjanjian baru ini itu blessing. Kata blessing itu berasal dari blestian. Blestian itu artinya satu perjanjian dengan darah, di mana engkau diberkati. Seperti itu. Jadi ini tidak main-main. Iblis hanya dikalahkan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Saudara hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Lah kalau Yesus hidup di dalam kamu, lalu kamu berzina, lalu kamu pancuri, lalu kamu mabuk, itu bukan Yesus, setan yang hidup dalam kamu. Mau masuk surga? Surga model mana? Surga nomor piro? Surga nomor berapa? Kalau pergi ke gereja cari kode, ada banyak. Saudara cari kode apa? Kode buntut, beli lotre, toto gelap. Itu saudara ditipu semua, itu tidak ada. Itu pekerjaannya bintang-bintang. Saya bicara ini benar. Kalau saudara mau demo untuk ini, untuk gelap ini, saudara berhadapan dengan bintang-bintang. Saudara mau demo minuman keras, saudara berhadapan dengan bintang-bintang. Kita demo dengan Tuhan, supaya orang bertobat, itu lebih baik. Berdoa. Kalau perlu ada gempa bumi sedikit lah, jangan besar-besar. Saya selalu bilang begitu. Karena dengan gempa bumi itu orang dia akan kaget, dia akan bangun. Saudara, kok kira Elia itu dia lari di dalam gua, dia lari di dalam gua. Itu Elia. Ya. Kalau Tuhan bilang, Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Tuhan bikin gempa bumi. Elia lalu keluar dari gempa. Itu mungkin lebih baik kita timbul dengan Tuhan.
perjamuan kudus ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau hari ini engkau ada dosa, engkau minta ampun dengan Tuhan. Amin. Puasa jadi KKR ini, karena puasa ini pada KKR ini. Puji Tuhan. Mari Pak Beni, Pak Thomas ada. Satu lagi. Oh, dua ya. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau menyatakan kuasa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Berkati yang melayani perjamuan suci ini, kuduskan kami, layakkan kami. Sebab perjamuan ini menjadi perjanjian kami dengan Engkau, bahwa kami sudah diselamatkan. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, hari ini kami datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan, Tuhan memperbaharui, sebab melalui cawan perjanjian baru ini, hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Tidak ada kekuatan maut, tidak ada penyakit, tidak ada mantra sihir, tidak ada kecelakaan, virus monyet, virus cacar monyet. Saya patah, saya tolak dari Indonesia, saya kebaskan dari tanah Papua dan Pulau Biak ini. Tidak ada seorang pun anak-anakmu yang sungguh-sungguh terkena cacar monyet. Semua ada dalam perlindungan kuasa darah anak domba. Kalau WHO sudah menyatakan bahwa cacar monyet menjadi pandemi setelah COVID-19, kami batalkan semua rancangan setan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Maha yang nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di langit, nama yang berkuasa di atas bumi. Semua takut dan tidak berkuasa, sebab Yesus Maha yang berkuasa di atas, di langit, di bumi, sampai dalam dasar. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, hanya oleh nama Yesus, hanya oleh nama Yesus. Tuhan berkati, inilah cawan perjanjian baru yang menjadi perjanjian bagi hidup setiap kami. Haleluya, amin. Mari silakan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah